Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Selamat datang dalam podcast Jaga Demokrasi, Jagongan Gardu Demokrasi. Bersama saya, Reike Andia Dewi, moderator kalian dalam episode kali ini. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu podcast Jaga Demokrasi, podcast ini adalah podcast resmi KPU Kabupaten Pati yang disiarkan secara live streaming tidak hanya di channel YouTube, namun juga di akun Facebook resmi KPU Kabupaten Pati. Teman pemilih yang mengikuti melalui channel YouTube KPU Kabupaten Pati, jangan lupa ya untuk subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan tentunya terus dukung KPU Kabupaten Pati untuk terus memberikan update-update informasi terkini terkait kepemiluan. Teman pemilih, dalam episode kali ini kita akan ngobrol bersama dua narasumber kita dengan topik tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu tahun 2024. Telah bergabung bersama kita salah satu anggota KPU Kabupaten Pati. Beliau merupakan anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Bapak Supriyanto SH.MH. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak. Juga telah hadir bersama kita Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Bapak Ahmadi Esos SH.MH. Selamat datang Bapak, terima kasih telah berkenan hadir dalam podcast kami. Nah, kami akan mengajak teman pemilih semua untuk berpartisipasi, tidak hanya ikut menyaksikan, namun juga ikut berdiskusi untuk bertanya. Kami akan mempersilakan teman pemilih untuk menuliskan pertanyaannya di live chat YouTube maupun di kolom komentar Facebook KPU Kabupaten Pati. Baik Bapak, ini saya akan bertanya dulu ke Pak Supri ya. Iya. Pak, ini kan tahapan sudah di-launching. Terus apa sih yang sedang dilakukan oleh KPU dan jajarannya sekarang? Iya. Terima kasih Mbak Rike. Jadi selamat pagi sobat pemilih semua. Sekalian kita informasikan ya, memang sejak launching yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022 itu KPU beserta jajarannya sedang terus berjalan untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian tahapan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Tahapan yang paling dekat dan saat ini sedang kita laksanakan di jajaran KPU itu adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu dan sobat pemilih semua. Nah, tahapan pendaftaran saat ini KPU sedang menerima pendaftaran partai politik peserta pemilu atau calon peserta pemilu ya, dari mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2022 ini. Jadi barusan tadi juga diinformasikan bahwa hari ini KPU RI itu sedang mempersiapkan untuk menerima 4 partai lagi. Posisinya di pukul 9 itu ada pendaftaran 1 partai, kemudian jam 10 ini bertepatan dengan live streaming kita ini, KPU RI juga melaksanakan atau menerima pendaftaran rencananya 3 partai politik yang mendaftar ke KPU. Nah, perlu Mbak Keke dan sobat pemilih ketahui juga bahwa untuk pelaksanaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu ini itu kebijakannya dilakukan satu pintu ya, satu pintu di KPU RI. Jadi berbeda dengan pemilu tahun 2019 yang lalu. Kalau pemilu tahun 2019 yang lalu itu
itu kita di jajaran kabupaten kota ada tugas-tugas dalam masa pendaftaran partai politik, yakni menerima salinan keanggotaan. Nah, untuk pemilu 2019, maaf, saya ulangi, untuk pemilu tahun 2024 ini kebijakannya dilakukan satu pintu di KPU RI semua dan dilakukan oleh partai politik tingkat pusat, yakni di Jakarta sana. Begitu Mbak. Kemudian dalam konteks pendaftaran ini ya Pak Ahli, kalau dari jajaran penyelenggara pemilu lain, dalam hal ini Bawaslu, apa Pak sebenarnya tugas dan hal-hal yang menjadi fokus teman-teman di Bawaslu dalam mengawal proses pendaftaran ini Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang teman pemilih dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman KPU juga yang sudah menyiapkan terkait dengan kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk menjawab terkait dengan pertanyaan Mbak Keke, memang kami di jajaran Bawaslu dalam rangka pelaksanaan pendaftaran verifikasi peserta pemilu yang mana nanti akan ditetapkan menjadi peserta pemilu oleh KPU, kami selalu mengupayakan kegiatan-kegiatan pada tahap pencegahan dulu, karena kami di jajaran Bawaslu mempunyai tugas 3 utama yang harus dijalankan dalam mengawal pelaksanaan pemilu di tahun 2024, yang mana tugas yang pertama adalah pencegahan. Nah, berkaitan pada tahap pendaftaran ini, kami di jajaran Bawaslu mengupayakan beberapa kegiatan, yaitu memberikan surat himbauan baik ke teman penyelenggara, ke peserta pemilu yang akan menjadi nanti ditetapkan. Tentunya kami juga belum bisa mengatakan peserta pemilu, masih calon peserta pemilu karena belum ditetapkan ke KPU. Ini kami sekali semua, termasuk pemerintah daerah yang berkaitan dengan hal ini, katakanlah mungkin ada ASN, ada kepala desa dan seterusnya. Ini juga kami surati terkait tahapan pendaftaran partai politik. Itu Mbak kegiatan yang kami lakukan. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa teman-teman Bawaslu melakukan pencegahan dulu ya. Nah, contoh konkretnya apa Pak? Hal apa yang perlu dicegah? Misal kayak gini Mbak Keke, ada salah satu warga negara yang merasa tidak menjadi pengurus partai politik, ternyata setelah KPU memberikan linknya baik kepada kami maupun kepada masyarakat umum agar bisa mengecek sesuai nomor induk masing-masing, itu ternyata kami ada beberapa masyarakat yang sudah mengadukan terkait dengan hal tersebut. Karena masyarakat ini sekarang kan sudah pada pandai melihat perkembangan media sosial yang begitu cepat sekali, maka dia mencoba itu yang sudah diberikan oleh teman-teman KPU tadi dicoba. Ternyata namanya ada yang dicatut salah satu partai politik. Nah, oleh karena itu upaya yang kami lakukan ke depan biar ini bisa lebih mengenal lebih lanjut, kami membuka ini layanan pengaduan yang sudah kami sebarkan di media sosial agar masyarakat yang merasa namanya dicatut dan tidak menjadi pengurus partai politik itu bisa melaporkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga membuka layanan secara langsung di Bawaslu untuk menerima pengaduan dari masyarakat
yang namanya tercantum atau merasa dicatur di salah satu partai politik. Nah, ketika datang di Bawaslu, kami juga menginstruksikan agar yang bersangkutan di samping membawa KTP, fotokopi KK, dan bukti screenshot dari yang namanya dicatat tadi, agar nanti kami klarifikasi dan menjadikan data pendukung yang mana nanti kalau sudah mengumpul banyak dalam arti tertentu jumlahnya, akan kami rekomendasikan teman tersebut kepada teman-teman penyelenggara teknis khususnya KPU nanti. Gitu, Mbak. Boleh nambahin saya? Jadi saya juga perlu menjelaskan kepada teman pemilih terkait dengan pendaftaran ini, supaya apa yang disampaikan Pak Ahmadi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pati ini juga jelas. Jadi begini teman pemilih, jadi pada masa pendaftaran ini yang tadi di awal saya sampaikan bahwa pendaftaran itu dilakukan satu pintu hanya di KPU RI. KPU RI di masa yang tadi saya sebutkan tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus ini itu sedang melakukan pendaftaran atau menerima pendaftaran dari partai politik di tingkat pusat untuk menjadi peserta pemilu. Nah, di dalam pendaftaran itu KPU RI berpedoman atau sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 yang itu adalah turunan dari undang-undang pemilu kita, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, di undang-undang itu yang diatur partai politik dapat menjadi peserta pemilu itu diatur syarat-syarat. Syarat-syaratnya kalau di undang-undang pemilu itu diatur di pasal 173 ayat 2, itu juga sudah diakomodir di dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 itu. Di antaranya partai politik yang bisa mendaftar ke KPU itu harus berbadan hukum misalnya. Kemudian partai politik tersebut memiliki kepengurusan 100% di provinsi. Kemudian di provinsi tersebut partai politik itu juga harus memiliki 75 kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Nah, di 75 kabupaten kota tersebut minimal partai politik itu juga harus memiliki kepengurusan di 50% kecamatan. Nah, kemudian selain itu partai politik juga harus menyertakan atau memenuhi keterwakilan 30% di kepengurusan tingkat pusat. Selain itu juga partai politik memiliki 1000 atau 1/1000 anggota yang ada di masing-masing kepengurusan di tingkat kabupaten kota yang didaftarkan. Nah, dalam hal ini selain syarat-syarat itu dan yang diatur lebih rinci ya di PKPU 4 tahun 2022 itu ada pemenuhan dokumen yang harus disampaikan kepada KPU RI di masa pendaftaran ini. Nah, KPU RI kemudian mengambil kebijakan juga itu menggunakan alat bantu bernama SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan bahwa SIPOL ini alat bantu yang digunakan penyelenggara untuk memudahkan calon peserta ini, ya. Karena kalau bisa kita bayangkan kalau misalnya kebijakannya ada di KPU RI satu pintu semua, kemudian semua partai politik dalam memenuhi syarat-syarat yang tadi diantaranya tadi saya sampaikan itu harus dengan hard copy, bisa dibayangkan KPU RI tentu akan menumpuk itu dokumen-dokumen yang ada di KPU RI dari sekian banyak partai politik yang mendaftar.
Maka kemudian kebutuhan alat bantu tentang sipol ini, terkait sipol ini tentu juga diperlukan oleh partai politik itu sendiri, penyelenggara kita di jajaran teknis yakni KPU, tentu juga di dalam mekanisme pengawasan. Contoh misalnya ketika sebuah partai politik itu ternyata ada yang terdapat kekeliruan menginput atau sudah diinput kemudian terinput lagi contoh. Nah ini kalau kita menganalisis pakai manual gitu ya, pakai pembacaan mata itu tentu akan sulit. Itu baru di internal saja, tetapi belum yang eksternal maksudnya. Kalau kemudian antara partai contoh misalnya ada satu anggota atau satu pengurus sudah tercantum di partai satu, partai A misalnya. Kemudian yang bersangkutan juga tercantum di partai B. Nah ini kan kemudian kalau kita menyandingkan hanya pakai tenaga atau kemampuan mata kita, meskipun seberapa banyak pun yang membantu KPWRI, tentu ini juga akan susah. Maka kemudian kita memerlukan sebuah teknologi yang bisa membaca itu, membantu membaca dan menganalisis itu. Kalau kemudian terdapat kegandaan misalnya, potensi kegandaan di internal maupun di eksternal, maka si sistem informasi partai politik ini, teman pemilih itu bisa menganalisis terkait dengan hal-hal tersebut. Nah ini tentu juga nanti KPWRI akan mengkoordinasikan dengan teman-teman yang ada di jajaran pengawas. Ini potensinya tentu nanti teman-teman pengawas akan lebih mudah dalam menemukan hal-hal yang mungkin perlu disikapi bersama. Kira-kira begitu Mbak Keke dan teman pemilih. Baik, semisal dalam tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 kemarin itu ada parpol yang datang untuk mendaftar, tapi ternyata belum memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Maka statusnya nanti seperti apa, Pak? Perlakuannya bagaimana? Oh ya, jadi perlu kita jelaskan Mbak Keke ya. Jadi yang tadi kita sampaikan dari mulai tanggal 1 sampai 14 Agustus ini KPWRI menerima pendaftaran itu di peraturan KPU yang tadi saya sebutkan, yakni peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 itu sudah diatur mekanismenya. Jadi manakala partai politik itu sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang maupun peraturan KPU yang tadi saya sebutkan, ini partai politik dapat mendaftar di masa pendaftaran itu, yakni masa tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus. Nah kemudian dalam menyampaikan pendaftaran itu kan KPU akan memeriksa pemenuhan syarat yang diatur peraturan perundang-undangan, seperti yang tadi saya contohkan, memiliki kepengurusan di 100% provinsi, 75 kabupaten kota, 50% kecamatan, kemudian memiliki kantor tetap yang itu semua kan dibuktikan dengan pemenuhan syarat dokumen itu. Nah kemudian memiliki 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang ada di kabupaten kota yang didaftarkan itu. Nah ini kan harus dipenuhi dengan berbagai dokumen ya. Kalau misalnya dokumen terkait dengan kepengurusan itu ada surat pernyataan dari ketua partai, kemudian kalau keanggotaan misalnya itu harus ada list namanya siapa, dibuktikan dengan KTA dan KTP. Nah ini kemudian seluruh dokumen itu akan diserahkan kepada KPU melalui aplikasi Sipol. Ya, di sana akan ketika jumlahnya ya, yang diatur di syarat minimal tadi
itu sudah terpenuhi, maka KPU akan menerbitkan berita acara ya, atau tanda terima penerimaan berkas pendaftaran. Nah, dalam hal misalnya ada partai politik yang kemudian di masa itu sudah mendaftarkan secara resmi, tetapi ada pemenuhan persyaratan yang belum terpenuhi, misalnya katakanlah jumlah pengurusannya belum 100% di provinsi, atau belum memenuhi 75% di kabupaten kota, belum memenuhi 50% di kecamatan, atau jumlah keanggotaannya belum memenuhi 1000 atau 1/1000 di masing-masing kabupaten kota itu yang didaftarkan. Maka kemudian KPU RI akan mengembalikan berkas itu untuk dilengkapi, mengembalikan dokumen itu kepada partai politik, dibuktikan dengan berita acara pengembalian ya. Kemudian kepada partai politik yang bersangkutan itu diberi kesempatan, Mbak dan teman pemilih, diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai pemenuhan syarat-syarat yang diatur di peraturan perundang-undangan tadi terpenuhi. Nah, waktu perbaikannya itu sampai dengan tanggal 14 Agustus. Di hari terakhir itu untuk pendaftaran dilayani sampai dengan pukul 23:59 atau hampir menjelang pukul 12 malam kira-kira. Nah itu kira-kira gambaran tentang proses pendaftaran yang dilakukan satu pintu tadi di KPU RI. Nah, update terkini sampai kemarin itu, sampai di posisi hari update-nya terakhir kemarin hari Selasa, belum ditambah hari ini. Kalau tadi diinformasikan di grup internal itu, hari ini rencananya ada 4 partai politik yang mau datang ke KPU mendaftarkan diri. Itu jam 9 tadi ada 1 partai politik, tapi kami belum memeriksa ya statusnya ini diterima atau dikembalikan. Kemudian nanti jam atau berbarengan dengan acara kita ini itu juga rencananya ada 3 partai politik yang akan mendaftar ke KPU ya. Nah ini kita tunggu proses atau tim di KPU RI sana apakah kemudian menerima pendaftaran dari keempat partai tersebut, atau ada yang harus dikembalikan untuk dilengkapi tadi sampai tanggal 14 Agustus ya, terakhir sampai pukul 23:59. Nah, update yang sampai hari kemarin itu sudah tercatat 13 partai politik, Mbak, betul, yang statusnya diterima. Kemudian ada 5 partai politik yang statusnya dikembalikan. Nah, kalau itu kemudian 5 partai politik nanti sebelum tanggal 14 itu bisa melengkapi, maka sudah ada total 18 partai politik yang mendaftar ke KPU ya. Kemudian kalau ini hari ini jadi semua tadi, berarti sudah tambah 4 lagi ya. Masih kita tunggu karena waktunya masih ada 4 hari lagi. Kira-kira begitu Mbak Keke dan teman pemilih. Pak, kalau semisal pasca berkas dikembalikan, ternyata parpol-parpol itu ternyata dinyatakan tidak lolos secara administrasi. Apa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu ini, Pak? Terima kasih Mbak Keke dan teman pemilih dimanapun berada. Memang tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu ini pasca nanti ditutupnya kemungkinan ada beberapa permasalahan yang muncul, yang salah satunya tadi yang disampaikan Mbak Keke, bahwa kalau nanti berkas dikembalikan dan sudah ditutup, ini langkah apa partai politik yang harus dilakukan. Barangkali sebelum itu terjadi tentunya kami juga ikut berupaya, yang mana Bawaslu tadi sudah mempunyai tugas pencegahan. Itu kita selalu mengingatkan juga agar hal-hal yang bersifat
teknis itu bisa dilengkapi oleh teman-teman partai politik untuk mendaftarkan, yang mana ini masih menjadi ranah di pusat. Karena kalau tahap verifikasi administrasi itu memang di pusat, dan nanti kalau baru verifikasi faktual itu baru di daerah. Oleh karena itu, langkah yang diupayakan kalau memang ternyata sudah tidak bisa dilakukan, tentunya akan muncul perselisihan administrasi atau pelanggaran administrasi. Tapi kita tetap selalu berupaya agar hal itu tidak terjadi, karena penyelesaian pelanggaran administrasi itu kan melalui atau melalui di Bawaslu, melalui persidangan nanti kan seperti itu. Oleh karena itu, kalau memang upaya pencegahan sudah tidak bisa dilakukan sama sekali dan sudah diupayakan upaya yang lain tidak bisa, ya paling tidak peserta pemilu atau partai politik yang tadi pernah dikembalikan dan ternyata sudah ditutup dan tidak bisa melakukan upaya lain, melakukan permohonan perselisihan atau permohonan gugatan di Bawaslu, tentunya seperti itu, Mbak Bodo. Ini saya kembali ke Pak Supri. Ya. Pak, setahu saya ini kan KPU RI sedang menggalakkan informasi agar masyarakat itu melakukan pengecekan NIK terkait dengan keanggotaan parpol. Nah, sebenarnya tujuan utamanya itu apa sih, Pak? Ya, ya, baik Mbak Gege dan teman pemilih. Ini menarik yang ditanyakan Mbak Gege. Jadi ukurannya kan begini, Mbak Gege. Sebuah pemilu itu dinyatakan sukses itu ketika masyarakat itu ikut berpartisipasi. Apapun itu partisipasi. Nah, KPU sebagai penyelenggara pemilu ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dari awal, melalui berbagai upaya yang dilakukan KPU dan jajarannya, KPU RI beserta jajarannya. Nah, dalam konteks pendaftaran ini kan ada nih beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contoh begini, kalau yang bersangkutan memang betul-betul anggota partai politik, kemudian memang partisan ya, atau yang bersangkutan itu memilih untuk ikut berkontestasi melalui jalur partai politik, itu ya wajar kalau dirinya mendaftarkan diri atau didaftar oleh partai politik. Tetapi kan ada juga masyarakat yang kemudian secara peraturan perundang-undangan itu dilarang untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik misalnya. Contoh TNI Polri. TNI Polri ini kan di peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus maupun anggota partai politik, atau BUMN, BUMD, atau jabatan-jabatan lain penyelenggara pemilu misalnya, dan lain-lain yang diatur di peraturan perundang-undangan tentunya yang dilarang. Nah, yang macam-macam ini itu kan tentu tidak boleh diikut sertakan atau tidak boleh dilibatkan atau ditarik oleh partai politik misalnya untuk didaftarkan di dalam pemenuhan persyaratan yang tadi kita jelaskan. Nah, manakala itu terjadi, maka kemudian KPU RI selaku penyelenggara teknis dalam hal ini itu membuka ruang bagi masyarakat untuk juga ikut berpartisipasi dari awal, mencoba untuk ngecek namanya. Saya ini seorang penyelenggara pemilu, contoh saya ini seorang penyelenggara pemilu. Apakah ada partai politik yang sudah mendaftar atau akan mendaftar itu membawa nama saya, mencantumkan nama saya dalam pemenuhan persyaratan yang dimaksud tadi? Nah, ini kan tentu akan menjadi hal yang terobosan yang baru ya bagi masyarakat untuk bisa mengetahui informasi dari awal. Nah, tentu KPU RI dalam hal ini
memberi batasan ruang ya. Sampai saat ini sih kita atau KPU RI mengambil kebijakan belum membuka didaftar oleh partai siapa, misalnya ada ya, hanya terdaftar di Sipol. Tapi nanti pada masanya, pada verifikasi administrasi tentu akan dibuka akses ke publik terkait dengan itu. Sementara ini info itu setiap orang hanya punya satu ya. Setiap identitas itu hanya punya satu nik. Nah, ketika itu juga di elemen yang termasuk harus dipenuhi ketika didaftar, maka basisnya bisa mencari melalui nik tadi. Nah, ini bisa dicari ya, masyarakat dan teman pemilih juga bisa ikut berpartisipasi untuk ikut mencari melalui jaringan informasi KPU di info pemilu ya, alamat websitenya itu di infopemilu.kpu.go.id. Nah, di sana ada menu untuk pencarian nik gitu. Nah, ini tujuan utamanya ya itu Pak. Jadi sebuah pemilu itu dikatakan berhasil, dikatakan sukses ketika terdapat partisipasi masyarakat yang luas. Nah, masyarakat diminta di dalam pelaksanaan itu tidak hanya partisipasi, itu tidak hanya menggunakan hak pilihnya saja, tapi di semua tahapan itu KPU berharap juga melibatkan masyarakat atau ada partisipasi masyarakat, termasuk untuk ikut serta mencermati pada tahapan pendaftaran, verifikasi maupun penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Kira-kira begitu. Kalau dari segi pengawasannya sendiri, Pak, Iya. tadi dikatakan kalau misalnya masyarakat merasa dicampur, Iya. teman-teman Bawaslu kan sudah menyiapkan ini pengaduan. Betul. Ya. Nah, sejauh ini sudah ada belum laporan yang masuk ke link pengaduan? Iya. Iya. Terima kasih Mbak Toto dan teman pemilih. Memang selama ini setelah kita buka link yang disiapkan oleh teman-teman Bawaslu, ini ada yang sudah masuk kemarin, dan ini baru kita rekap karena link ini kan baru, dan kebetulan pada saat diskusi kemarin di grup nasional yang teman-teman Bawaslu secara nasional itu juga merupakan terobosan baru dari teman-teman Bawaslu Padi ini, karena berani memberanikan diri membuka link untuk menerima pengaduan, dan itu menjadi pedoman juga bagi teman-teman Bawaslu di seluruh Indonesia kemarin seperti itu. Karena sebelumnya kan memang di aturan undang-undang kita pengawasan kan tidak ada aturan yang terkait dengan kita harus membuka link dan seterusnya, tapi itu merupakan improvisasi dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Padi. Memang alangkah baiknya orang mengadu itu tidak harus datang di Bawaslu, tetapi bisa melalui link. Dan alhamdulillah sudah ada Mbak yang mengadukan terkait namanya ya dicatat salah satu partai politik. Dan nanti kalau memang sudah terkumpul memenuhi tertentu gitu, baru kita rekomendasikan ke teman-teman KPU untuk bisa ditindaklanjuti. Barangkali seperti itu Mbak. Baik. Sekarang kita masuk ke verifikasi administrasi nih Pak. Kalau setelah pendaftaran itu tahapannya seperti apa sih Pak untuk partai politik ini? Ya, baik Mbak Bega. Ini juga perlu diketahui oleh teman pemilih di seluruh Kabupaten Pati ya khususnya. Jadi KPU RI sudah mendesain di dalam proses tahapan pendaftaran, kemudian verifikasi dan penetapan ini sedemikian. Jadi pasca pendaftaran, kalau pendaftaran tadi itu kan substansinya untuk pemenuhan syarat-syarat yang diatur di peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan di awal tadi. Ini kan hanya meneliti terkait dengan kelengkapan dokumen. Artinya
ada, tidak ada, ya, lengkap, tidak lengkap. Tetapi kemudian KPU RI juga selain ketika selesai pendaftaran ini ada dan tidak ada, itu juga kemudian perlu melakukan sebuah proses lagi yang untuk mengetahui sesuai, tidak sesuai, absah dan tidak absah. Dan itu dilakukan melalui namanya proses verifikasi. Nah, verifikasi sendiri itu dibagi menjadi dua tahap besar. Yang pertama adalah verifikasi administrasi dan yang kedua verifikasi faktual. Verifikasi administrasi ini melihat kesesuaian dan keabsahan secara dokumen, secara dokumen yang didaftarkan tadi, sesuai dan tidak sesuai. Sedangkan untuk verifikasi faktual nanti dilakukan kebenarannya, diuji kebenarannya secara real nanti, bersinggungan langsung kepada orang per orang, tempat dan lain sebagainya untuk kebenarannya atau keabsahannya. Nah, di dalam proses verifikasi, mau verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual ini, KPU RI juga sudah mendesain tahapan yang tadi disebutkan sudah diatur di PKPU nomor 4 tahun 2022 itu dengan masing-masing 2 tahap. Ada verifikasi administrasi kalau nanti belum memenuhi syarat yang diatur peraturan perundang-undangan, masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan di masa verifikasi administrasi. Lalu ketika masuk ke verifikasi faktual, KPU RI juga berdesain demikian. Verifikasi faktual dilakukan, ternyata hasilnya belum memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan, partai politik diberi kesempatan lagi untuk melakukan perbaikan verifikasi faktual. Ada masa-masa itu yang diatur di dalam peraturan KPU nomor 4. Nah, terkait verifikasi administrasi ini KPU RI melakukan simultan. Jadi posisi masa pendaftaran 1 sampai 14 untuk partai-partai yang sudah mendaftar kemudian statusnya diterima, maka KPU RI sudah bisa melakukan verifikasi administrasi. Maka verifikasi administrasi itu diatur tahapannya dari mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 September. 2 Agustus sampai 11 September. Nah, untuk saat ini verifikasi yang dilakukan masih di tingkat KPU RI. Ya. Apa yang dilakukan KPU RI? Ya tadi memeriksa kesesuaian, misalnya kepengurusan. Ya, kepengurusan itu kan ada nih surat pernyataan, ada dokumen yang lain-lain itu, SK dan lain-lain yang harus didaftarkan ke sana. Nah, ini kan kemudian dicocokkan dengan isian dokumen dengan lampiran SK-nya ini sesuai tidak, misalnya begitu. Atau kemudian pernyataan terkait dengan dokumen kantor misalnya yang dari seluruh Indonesia tadi yang harus sampai sampai dengan tahapan itu berakhir itu ada tidak. Kemudian nanti juga dilakukan verifikasi administrasi terhadap keanggotaan yang tadi saya sebutkan juga di awal, misalnya analisis kegandaan baik di internal maupun analisis kegandaan di eksternal. Misalnya satu orang terdaftar di beberapa partai politik. Nah, ini nanti akan diturunkan ke KPU kabupaten untuk dilakukan klarifikasi. Namun sebelumnya itu KPU RI akan memberi kesempatan kepada partai politik, karena KPU RI memakai prinsip gini, siapa mendalilkan maka yang bersangkutan harus membuktikan. Ketika ada seseorang yang didaftar menjadi 2 anggota partai politik atau 2 atau lebih misalnya,
Maka kemudian partai politiknya diberi kesempatan nih. Ini namanya si A terdaftar di partaimu, partai 1, partai 2, partai 3. Silakan untuk diklarifikasi oleh partainya masing-masing. Sebenarnya si A itu masuk ke partainya siapa. Nah ini partai itu bisa membuktikan dengan dokumen juga, melalui dokumen pernyataan dari si A tadi, bahwa si A itu sebenarnya adalah anggota partai 1 misalnya, atau partai 2 misalnya, atau partai 3. Nah maka kalau itu dilakukan, dipenuhi oleh partai politik tadi, maka itu yang dinyatakan MS. Sementara yang tidak menyatakan itu, maka kemudian itu dinyatakan DMS. Kira-kira begitu. Nah, dalam konteks verifikasi administrasi ini, hal apa saja yang menjadi fokus dari teman-teman Bawaslu? Tadi di depan juga disampaikan Pak Supri bahwa tahap verifikasi administrasi ini kan menjadi ranah di pusat, artinya di KPU pusat, dan yang melakukan pengawasan itu juga kalau di Bawaslu tentunya Bawaslu Pak. Namun kami yang berada di daerah tentunya selalu menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan taraf pencegahan. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi sekali pada teman-teman Bawaslu pusat yang sudah melakukan pengawasan, dan mengapresiasi juga teman-teman KPU dari pusat sampai ke daerah ini sudah melakukan tugasnya selama ini dengan baik. Karena saya lihat dari regulasi yang ada, PKPU 4 2022 tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu ini sudah semakin baik dari tahun atau dari penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya, yang mana di tahun 2019 itu PKPU-nya belum mengatur terkait harus melalui sipol, tetapi ini sudah melalui sipol dengan seleksi awal agar tidak ada dokumen yang menumpuk di bawah ke pusat. Oleh karena itu ini juga sudah sesuai dengan semangat dari Undang-Undang 7 tahun 2017, yang mana pengaturan sistem pemilu ini semakin hari semakin baik, yang mana itu merupakan filosofi dari yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintah yang berintegritas, yang kedua mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis, yang ketiga menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, yang keempat adalah mewujudkan kepastian hukum dan mencegah duplikasi pengaturan sistem pemilu, dan yang kelima adalah mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Inilah semangat filosofi dari pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh teman-teman KPU itu semakin hari semakin baik. Oleh karena itu, di samping hal-hal demikian yang sudah dilakukan yang baik ini, tentunya kami selalu mengantisipasi terkait dengan vermin yang dilakukan di pusat ini, agar nanti kalau turun di bawah ketika ada verifikasi faktual, kami sudah mengantisipasinya dengan cepat dan bisa menyelesaikan dengan baik. Begitu Mbak Toto dan teman pemilih. Baik, mungkin sekarang kita akan selingi dengan membaca beberapa pertanyaan dari live chat yang sudah masuk ke kita nih Pak. Yang pertama pertanyaan dari Ali Margoyoso. Izin bertanya, bagaimana ketika saya adalah anggota partai A namun dicantumkan di sipol oleh partai B, sedangkan saya ingin mencalonkan diri sebagai Dewan Partai A? Terima kasih. Monggo. Jadi Pak Supri mungkin. Ya, oke. Baik. Terima kasih teman pemilih, khususnya Mas Ali ya, Mas Ali dari Margoyoso ini. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya, tidak hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang dilarang di peraturan perundang-undangan, kemudian ini bisa
bisa menyampaikan tanggapan kepada KPU RI dalam proses pendaftaran ini terkait dengan penggunaan sipol oleh partai politik yang saat ini sedang berjalan. Nah, manakala kemudian Mas Ali ini mencontohkan yang bersangkutan ingin mencalon partai A dan beliau adalah anggota partai A, tapi kemudian ada partai B itu tanpa konfirmasi ya, karena bahasanya malah dicantumkan di sipol. Pemataan kita mungkin ini tanpa seizin dari Mas Ali sendiri, ya, Pak Ali sendiri. Pak Ali, maka Pak Ali dapat juga memberikan tanggapan terhadap KPU. Ya. Caranya tentu tadi pastikan dulu memang Pak Ali ini terdaftar di sipol misalnya. Itu melalui info pemilu tadi, infopemilu.kpu.go.id. Dengan cara klik cari, nanti masukkan nick Pak Ali, kemudian kalau memang Pak Ali terdaftar di sana dan merasa Pak Ali tidak mengkonfirmasi ya, kepada partai B tadi, Pak Ali bisa menyampaikan tanggapan di KPU ya. Di sana juga sudah ada form tanggapannya. Nah, tinggal diisi saja nanti formnya itu. Nah, ini nanti akan menjadi masukan bagi KPU RI dalam melakukan proses-proses verifikasi, baik itu verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Kira-kira begitu. Kalau memang itu kemudian nanti perlu ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual misalnya, ya nanti kita tunggu prosesnya. Tapi kalau itu bisa digugurkan atau bisa kemudian diambil sikap oleh KPU RI melalui verifikasi administrasi, maka itu akan menjadi bahan atau dokumen, tanggapan itu akan menjadi dokumen untuk pengambilan keputusan di KPU. Kira-kira begitu teman pemilih, Mas Ali dan Mbak Betul. Nambahin Mbak. Ya, untuk teman pemilih, terima kasih Mas Ali dari Madoyoso. Ini memang fenomena seperti ini banyak terjadi sebenarnya, tetapi kadang-kadang masyarakat itu belum ngeh dengan perkembangan yang ada, karena pencatutan nama-nama di salah satu pengurus dan anggota partai politik ini sudah jamak dilakukan oleh partai politik, yang mana kalau tidak diawasi itu bisa berlangsung terus-menerus. Dan sebenarnya dari teman KPU RI ini sudah membuka link, tentunya masyarakat atau teman pemilih ini juga menggunakan link tersebut untuk mengecek linknya masing-masing, agar hal-hal yang demikian ini bisa diatasi sedini mungkin biar nanti tidak berlarut-larut. Karena kalau itu nanti luput dari pengawasan, dan ini bisa terjadi dan yang bersangkutan tidak merasa menjadi pengurus partai politik, dan ternyata dia itu pengurus partai politik A, ternyata masih dicatat di pengurus partai politik B dan seterusnya. Oleh karena itu, gunakanlah ini sipol yang sudah dilaunching oleh teman-teman KPU agar masyarakat bisa mengecek nicknya masing-masing di situ. Nah, ini tentunya nanti harus ada tindak lanjut terkait hal yang demikian. Itu untuk teman-teman pemilih ya, dan Mbak Tutur. Terima kasih. Baik, sepertinya ini juga sudah menjawab pertanyaan lain dari teman pemilih yang serupa ya, yang dari Sekadau, Kalimantan Barat. Ini ada yang teman pemilih bernama Hendrik yang juga menanyakan hal yang mirip, bahwa bagaimana jika teman pemilih tidak merasa aktif di partai, tapi setelah mengecek kok ternyata terdaftar menjadi anggota partai. Jadi tadi sudah dijawab oleh Pak Supri dan Pak Ahmadi. Saya rasa cukup jelas nih. Sekarang saya lanjut saja menanyakan hal lain. Kalau verifikasi faktual itu dilakukannya oleh siapa, Pak? Ya, jadi terima kasih Mbak Tutur dan teman pemilih sudah. Tadi sudah dijelaskan ya untuk tahapan verifikasi
administrasi ini. Jadi masanya, jadi KPU kabupaten kota nanti juga melakukan verifikasi administrasi. Tapi nanti ya kita menunggu dari KPU RI akses sipol yang diberikan kepada kita nanti diberi tugas-tugas. Kalau di peraturan KPU itu nanti kita juga meneliti terkait dengan kesesuaian dan keabsahan dari kelengkapan khususnya yang menyangkut keanggotaan, pemenuhan syarat keanggotaan. Ya, kalau yang untuk kepengurusan, kemudian kantor, pemenuhan 30% perempuan dan lain sebagainya itu semua di RI. Tetapi kalau di PKPU itu di PKPU 4 tahun 2022, KPU Kabupaten juga melakukan verifikasi administrasi di keanggotaan. Nah, keanggotaan ini dalam konteks tadi, kemudian contoh yang ada kegandaan sudah dianalisis oleh sipol, kemudian bahwa partai politiknya sudah mendatangi yang potensi ganda, kemudian dia menyertakan surat pernyataan misalnya yang tadi saya contohkan itu si A tadi didaftar partai 1, 2, 3, kemudian ternyata kalau si A didatangi partai 1 tadi juga menyertakan pernyataan, partai 2 juga menyertakan pernyataan, partai 3 menyertakan pernyataan. Nah, ini kan tidak bisa diputuskan siapa yang MS untuk siapa si A ini. Maka kemudian data yang semacam itu akan diturunkan kepada KPU kabupaten ya, di masing-masing wilayahnya ya, sesuai dengan alamat KTP tadi atau sesuai pendaftaran tadi. Itu akan diturunkan yang semacam-macam itu untuk diminta kepada pengurus parpol di tingkat bawah mendatangkan si A untuk menghadap petugas verifikasi administrasi di kabupaten kota masing-masing. Nah, ini akan dilakukan verifikasinya oleh KPU kabupaten kota. Di samping nanti kami juga akan menunggu tugas-tugas lain yang akan diberikan oleh KPU RI dalam konteks verifikasi administrasi ini yang diatur di PKPU 4 terkait dengan verifikasi administrasi keanggotaan di dalam sipol. Nah, kemudian yang terkait dengan verifikasi faktual ini itu kewenangannya ada di semua tingkatan, Mbak dan teman pemilih. Jadi KPU RI itu juga melakukan verifikasi faktual, KPU provinsi juga melakukan verifikasi faktual, begitu pula dengan KPU kabupaten kota akan melakukan verifikasi faktual. Nah, untuk verifikasi faktual yang di tingkat RI ini untuk kepengurusan dan keterwakilan perempuan, kemudian terkait dengan kantor misalnya di tingkat pusat. Demikian pula untuk yang di provinsi juga akan melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan kantor yang ada di provinsi atau pengurus partai politik di provinsi. Nah, yang di kabupaten kota itu juga sama, kepengurusan dan kantor di tingkat partai politik kabupaten kota. Tetapi ada tambahan lagi nih, kalau di kabupaten kota selain kepengurusan itu, KPU kabupaten kota juga akan melakukan verifikasi faktual terhadap pemenuhan syarat keanggotaan. Nah, itu juga sudah diatur di PKPU 4. Mekanismenya itu menggunakan sampling ya. Samplingnya, metodenya juga sudah ditentukan. Nah, nanti tinggal KPU kabupaten kota, metode, interval, bahkan sampai contoh penggunaan rumusnya itu diatur semua di PKPU 4. Nah, KPU kabupaten kota tidak perlu pusing-pusing, nanti semua yang melakukan itu KPU RI dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan itu. KPU RI tinggal menerima, KPU kabupaten kota maksud kami, tinggal menerima daftar yang tersampling itu dari masing-masing partai politik. Ini samplingnya ini yang menggunakan metode pengambilan sampling, kemudian intervalnya seperti apa, itu semua ada di RI atau di KPU RI ya. Tinggal KPU kabupaten kota melaksanakan pengujian atau verifikasi faktual terhadap daftar nama yang sudah
dipilihkan oleh KPU RI melalui mekanisme yang tidak diatur itu untuk dilakukan verifikasi faktual. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya itu ada 3 tahap untuk verifikasi itu. Jadi yang pertama, kita diminta selaku verifikator nanti, verifikatornya harus kita lengkapi dengan surat keputusan tentunya yang diangkat oleh kita di KPU Kabupaten Pati. Kemudian petugas yang di SK-kan itu harus mendatangi nama-nama anggota partai politik ya, atau mengunjungi atau mendatangi nama-nama yang ada di partai untuk dilakukan verifikasi faktual. Nah, berbeda dengan teman-teman Bawaslu yang punya fungsi pengawasan, kemudian pencegahan, bahkan sampai ke penindakan itu ya. Ya, verifikator yang di sini ini tidak seperti teman-teman ya. Kita diminta untuk menggunakan prinsip sapa, senyum, nah, misalnya. Jadi orang ketika didatangi verifikator itu tidak merasa sedang beban didatangi orang yang sedang melakukan investigasi atau kita bukan penyidik atau penyelidik. Jadi nanti kita kunjungi dulu, baru setelah itu kok ternyata yang waktu kita kunjungi itu nama yang di sampel tadi tidak dapat ditemui, baru bisa kita minta kepada parpol untuk dikumpulkan di kantor mereka, kantor partai politik. Nanti petugas kita yang mendatangi untuk melakukan verifikasi faktual. Nah, yang berikutnya, kok ternyata yang model seperti itu tetap juga tidak bisa dikumpulkan karena sesuatu hal misalnya, maka setelah 2 tahap itu terlalui, baru bisa dilakukan tahap ketiga, yakni dengan konferensi video. Konferensi video ini bisa dilakukan video call misalnya, atau aplikasi Zoom yang daring itu, atau Google Meet atau apalah ya, yang intinya secara langsung si petugas verifikatornya itu bisa berinteraksi secara langsung melalui bantuan teknologi informasi. Tetapi yang tadi saya sebutkan Mbak, 3 tahap itu tidak kemudian bisa langsung dipotong kompas di mekanisme yang ketiga, tidak. Jadi harus dilalui tahap demi tahap. Bukti untuk pernah mengunjungi harus ada ya, bahwa kita sudah berusaha untuk mengunjungi tapi yang di sana tidak bisa kita temui. Maka kemudian berdasarkan itu KPU Kabupaten akan bersurat kepada parpol untuk minta dikumpulkan, kemudian dikumpulkan di kantor, kita datangi lagi, ternyata tidak bisa, baru bisa dilakukan konferensi video. Pak, ngapain repot-repot ya, Bu? Mending langsung konferensi video ya, tidak bisa begitu. Tahap demi tahapnya harus dilakukan secara berulang. Begitu kira-kira teman pemilih dan Mbak Tete terkait dengan verifikasi faktual. Saya beralih ke Pak Ahmadi. Iya, Mbak, betul. Nanti fokusnya pengawasan Bawaslu ini dalam verifikasi faktual itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Apakah Bawaslu nanti juga ikut turun ini ke lapangan, Pak? Iya. Terima kasih Mbak Tete dan teman pemilih dimanapun berada. Memang pada saat verifikasi faktual ini tentunya Bawaslu beserta seluruh jajarannya, kalau mungkin nanti sudah ada penyelenggara ad-hoc di tingkat bawah, tentunya kami mengikut sertakan penyelenggara ad-hoc di tingkat bawah, mulai dari Panwascam, pengawas disa dan seterusnya tentunya. Tetapi coba nanti kita lihat dulu apakah ketika verifikasi faktual ini sudah terbentuk apa belum, kami juga belum bisa memastikan, karena itu juga masih menjadi ranah Bawaslu RI untuk menyelenggarakan terkait dengan pengawas ad-hoc di tingkat bawah. Namun ada dan tidaknya tetap kami di jajaran Bawaslu tingkat kabupaten selalu melekat pada teman-teman KPU ketika verifikasi faktual dilakukan. Ini kami
terus melakukan pendampingan maupun itu pengawasan di lapangan. Mau tidak mau kami harus mengikuti satu persatu. Pengalaman di tahun 2019 kemarin itu kami juga seperti itu. Ketika teman-teman KPU ke lapangan, kami juga ikut ke lapangan, dan contohnya ketika ada hal-hal yang sekiranya belum diketemukan, baru di lain hari kita juga kesana lagi agar bisa diketemukan. Misalnya alamat, kadang-kadang alamat ini idealnya kalau di aturan perundang-undangan ini kan tempat kantor domisili ini kan lebih baik di kota dalam arti yang bisa terjangkau. Tetapi kadang-kadang teman-teman pengurus parpol ini kantor sekretariatan ini bisa di daerah pinggiran, kadang-kadang itu karena mungkin belum siap dengan kantor di dalam kota, tetapi rumah dari salah satu pengurus itu dijadikan kantor. Akhirnya kami ya sama-sama dengan teman KPU itu di pinggiran desa itu sampai kemana itu yang daerah selatan bisa menjangkau kantornya. Nah, hal-hal yang kecil seperti ini juga kita perhatikan dan kita pastikan agar teman-teman KPU juga nanti dan dalam memberikan pelayanan itu bisa merata ke semua terhadap peserta atau calon peserta pemilu tahun 2024. Oleh karena itu kesemuanya tetap berpedoman pada aturan agar bisa bisa sinergis antara KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugas teknis di KPU dan pengawasan di Bawaslu bisa seiring sejalan dan sesuai dengan aturan perundangan dan teman pemilih semuanya, gitu ya. Nah, baik ya, sangat menarik sekali obrolan kita terkait Verpol hari ini. Kita akan langsung saja membacakan pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman pemilih yang sudah masuk ke kita. Ini ada beberapa, akan saya bacakan. Yang pertama dari Safasan, mau tanya data NIK yang bergabung dengan Parpol saat kita cek sekarang, apakah data itu sesuai dengan sipol yang baru atau masih data yang lama dan akan diperbarui lagi setelah Verpol selesai? Mungkin ini Pak Siti monggo. Ya, terima kasih Pak atau Bu ini ya, Safasan ya ini ya, teman pemilih juga. Sekali lagi tadi kita sampaikan KPU RI sedang mendesain terobosan-terobosan baru dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik di pemilu tahun 2024. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Safasan ini, teman pemilih, perlu disampaikan bahwa hasil BIMTEK yang kami ikuti di Jakarta, penjelasan dari tim membangun sipol ini, untuk sipol yang digunakan pada pemilu 2024 ini itu berbeda dengan sipol yang digunakan di pemilu 2019. Artinya datanya itu betul-betul berbeda. Jadi partai politik yang saat ini sedang bekerja menginput itu yang menginput dari nol, dari awal. Jadi sipol ini di istilah internal kita itu disebut sipol versi 2 ya, yang sudah didahului pada pemilu 2019 menggunakan sipol juga, yang ini diupdate lagi tetapi pakai yang baru. Artinya partai politik yang saat ini untuk memenuhi syarat-syarat itu menggunakan sipol versi 2 ini. Nah, artinya ketika Bapak Ibu mengecek posisinya, posisi terdaftar atau tidak NIK-nya, digunakan atau tidak NIK-nya, itu ya pakai basis datanya pada sipol yang digunakan untuk pemilu 2024 ini yang saat ini sedang pendaftaran.
Nah, maka Bapak Ibu, kalau kemudian tadi ternyata Bapak Ibu misalnya teman pemilih ini memiliki pekerjaan-pekerjaan yang dilarang di undang-undang, atau kemudian Bapak Ibu merasa tidak dikonfirmasi, itu bisa memberikan input dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan, ya. Dilakukan cek dulu di info.kpu.go.id. Kemudian kalau memang Bapak Ibu itu karena pekerjaannya, karena sesuatu hal ingin memberi tanggapan kepada KPU terkait dengan hasil pengecekan itu, ya silakan saja memberikan masukan di formulir yang sudah disediakan di sini, ya, melalui tanggapan. Ada alamatnya detail misalnya, tetapi melalui info pemilu pun itu nanti bisa dicari formulir tanggapannya. Begitu Mbak Keke maupun Bapak atau Ibu Sapasan ini dan teman pemilih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari untuk Pak Ahmadi. Salam pengawasan, saya Bayu dari Pati. Sejauh mana masyarakat dapat ikut dalam mengawasi berkenaan dengan proses tahapan pemilu ini? Ya, terima kasih Mbak Keke dan Mas Bayu ya ini ya. Terima kasih juga Mas Bayu ini dari Pati. Tentunya teman pemilih ya, pengawasan ini kan sifatnya juga bisa partisipatif. Artinya masyarakat pada tahapan ini bisa ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan khususnya dirinya sendiri. Nah, saya ambil contoh. Kalau untuk dirinya sendiri ini paling tidak masyarakat itu bisa mengecek beberapa hal yang tadi sudah kita utarakan di depan terkait dengan sipol dari KPU RI. Nah, coba dicek di situ misalkan seperti itu. Nicknya dimasukkan, apakah masuk kepada kepengurusan partai politik atau anggota partai politik, nanti akan kelihatan. Misalkan kalau tidak, berarti tidak masuk dalam keanggotaan maupun pengurus partai politik. Tetapi kalau masuk, ini tentunya merupakan informasi awal dari masyarakat yang mana perlu ditindaklanjuti. Nah, kami di jajaran Bawaslu sudah mengantisipasi hal demikian dengan membuka link layanan di web Bawaslu Kabupaten Pati, dan nanti bisa mengisinya terkait dengan hal-hal yang terjadi di sipol itu yang tidak sesuai dengan masyarakat selama ini, katakanlah tadi yang keanggotaan maupun pengurus partai politik, itu bisa dilaporkan kepada kami. Nah, ini merupakan juga bentuk pengawasan secara partisipatif. Di lain hal juga bisa dilakukan oleh teman pemilih dalam hal tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik ini. Tentunya nanti kalau sudah masuk di turun di bawah, karena ini masih di pusat, ini masyarakat juga bisa ikut terlibat di dalamnya. Misal terkait dengan keberadaan kantor atau domisili, ini tentunya kami sebelum terjun ke lapangan, kami selalu melibatkan masyarakat, menanyakan hal-hal terkait dengan alamat kantor dan seterusnya, ini apakah betul dan seterusnya, itu kami biasanya turun dulu, dan ini melibatkan masyarakat, dan itu juga merupakan salah satu bentuk pengawasan partisipatif yang kami butuhkan ketika pada tahapan ini berjalan. Oleh karena itu, kami selalu membuka diri agar masyarakat ini bukan hanya nanti partisipasinya pada saat coblos-mencoblos di TPS, tetapi hal-hal yang demikian ini pada saat tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik ini juga bisa ikut di dalamnya. Apapun yang bisa dilakukan bisa disampaikan kepada kami, baik lewat link yang sudah kami sediakan maupun datang langsung ke Bawaslu, tentunya membawa hal-hal yang sekiranya mendukung. Kalau tadi terkait dengan pencatutan nama, ya paling tidak membawa fotokopi KTP, KK, dan meng-screenshot nama yang sudah tercatat di dalamnya. Dan barangkali nanti kalau perlu kami juga
perlu pembuktian terkait surat pernyataan dan itu perlu klarifikasi kalau gitu. Demikian Mas Bayu dan Mbak Bege. Ya teman pemilih, sudah 1 jam lebih kita menemani teman pemilih dalam podcast Jaga Demokrasi ini. Sudah sangat banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat yang telah kita dapatkan dari kedua narasumber kita ini. Baik, sebelum saya closing, mungkin ada close statement dari Pak Sutri dan Pak Ahmadi. Mungkin bisa dimulai dari Pak Sutri. Baik, terima kasih Mbak Bege dan teman pemilih. Jadi sekali lagi KPU RI dan jajaran ya, tentu sampai di tingkat KPU Kabupaten Kota sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, pada pelaksanaan pemilu 2024 ini. Tentu yang tadi sudah saya sampaikan, kami perlu partisipasi dari panjenengan semua, baik di peserta pemilu, kemudian di teman pemilih atau masyarakat umum gitu ya. Ini untuk ikut berpartisipasi ya, di dalam proses-proses yang sedang dilaksanakan oleh KPU selaku penyelenggara teknis. Salah satunya berbagai cara yang tadi sudah saya sebutkan bisa dimanfaatkan oleh teman pemilih. Juga harapannya teman-teman partai politik yang saat ini masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran ke KPU RI ya, masih waktunya masih 4 hari lagi, dipersilakan karena dari yang sudah mengambil akses sipol itu sudah lebih dari 42 atau 40 berapa ya, yang 42 yang sudah mengambil akses sipol, tapi posisi sampai hari ke-10 ini itu baru tadi total 18 tambah 4 hari ini ya, yang sudah secara resmi mendaftar. Nah, teman-teman yang lain, yang teman-teman peserta pemilu ya, partai politik lain yang belum melakukan pendaftaran ke KPU RI ya, segera saja dimanfaatkan sisa waktu yang masih tersedia agar hal-hal yang barangkali masih bisa dilakukan perbaikan nanti segera bisa kita perbaikan. Kalau butuh layanan kami juga membuka layanan helpdesk ya, dari setiap tingkatan penyelenggara. Di KPU Kabupaten juga sama, di Kabupaten Pati itu juga membuka layanan helpdesk yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman partai politik ya, dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore atau jam 17.00. Ini kita lakukan selama masa tahapan pendaftaran verifikasi ini. Kita buka tiap hari dari mulai tanggal 1 Agustus kemarin sampai dengan tanggal 14 Desember 2022. Monggo silakan dimanfaatkan. Selain bisa datang yang tadi jam operasionalnya kita sebutkan, teman-teman juga bisa memanfaatkan layanan email kami atau WA hotline kita. Mungkin itu Mbak Bege yang bisa kita sampaikan sebagai penutup. Sebelum saya akhiri, tentu barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman pemilih, peserta pemilu dan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo untuk Pak Ahmadi, mungkin ada closing statement sebelum acara ini. Ya, terima kasih Mbak Bege dan teman pemilih dimanapun berada. Tentunya kita semua pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang akan datang ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami mengharapkan dari unsur penyelenggara mulai dari KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
serta unsur dari stakeholder pemilu, mulai dari peserta pemilu, masyarakat, ini selalu menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan pemilu yang sudah kita sepakati bersama di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, yang mana di dalamnya ada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini bisa dilaksanakan dengan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka, tertib, profesional, proporsional, akuntabilitas, efektif dan efisien. Ini bisa dijalankan agar pelaksanaan pesta demokrasi ini bisa semakin baik dari pelaksanaan penyelenggaraan tahun dari sebelumnya. Demikian dari saya mewakili dari penyelenggara pengawas Bawaslu. Tentunya mohon maaf bila dalam kesempatan kali ini banyak hal yang kurang berkenan, baik itu yang disengaja maupun tidak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian teman pemilih, dan saya kembali lagi ke Mbak PG. Ya, terima kasih. Nah, teman pemilih, demikianlah obrolan kita pada episode kali ini. Terima kasih kepada anggota KPU Kabupaten Pati, Bapak Supriyanto, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Bapak Ahmadi. Terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah ikut berpartisipasi. Sampai berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Jagongan Gardu Demokrasi, Jaga demokrasi. Ternyata Ternyata kesel ya si Loli.